Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitria. Saya dari kelas SI 3C. Baik, di sini saya akan menjabarkan hasil penelitian artikel saya yang berjudul Kedudukan Transaksi Perbankan Syariah dalam Hukum Perikatan ditinjau dari Perspektif Islam. Abstrak. Akad perjanjian merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan kewajiban untuk memperoleh dalam salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas suatu prestasi tadi secara timbal balik. Untuk itu, akad perjanjian wajib diwujudkan pada ijab dan kabul yang memperhatikan adanya kerelaan secara timbal balik menurut perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang wajib sinkron dengan kehendak syariat. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk meninjau bagaimana kedudukan transaksi-transaksi akad dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan transaksi perbankan syariah dalam bidang hukum perikatan Islam memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan terkait perikatan yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, serta ijtihad yang bersifat umum. Jadi hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Salah satunya yaitu pada hukum perikatan dalam transaksi perbankan syariah. Metode penelitian yang saya gunakan ialah metode studi penelitian analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai sumber. Data-data yang dikumpulkan berupa hasil simpulan dari beberapa literatur bacaan dengan sistem kepustakaan. Penelitian ini disusun dengan metode pengumpulan literatur bacaan lalu dianalisis dan kemudian disimpulkan dengan proses penalaran. Hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam yang dimaksud di sini merupakan bagian berdasarkan aturan Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku insan pada saat menjalankan interaksi ekonominya. Pengertian hukum perikatan Islam berdasarkan Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir Azhari merupakan seperangkat kaidah aturan yang bersumber berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Rayu atau ijtihad yang mengatur mengenai interaksi antara dua orang atau lebih tentang suatu benda yang dihalalkan sebagai objek suatu transaksi. Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa kaidah-kaidah hukum yang bekerja sama langsung menggunakan konsep hukum perikatan Islam ini merupakan yang bersumber berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW atau As-Sunnah. Adapun kaidah-kaidah fiqih berfungsi menjadi pemahaman berdasarkan syariah yang dilakukan sang insan atau para ulama mazhab yang adalah suatu bentuk berdasarkan ijtihad. Pada masa kini, bentuk ijtihad di lapangan aturan perikatan ini dilaksanakan secara kolektif sang para ulama yang berkompeten pada bidangnya. Dari ketiga asal tersebut, umat Islam pada manapun berada bisa mempraktikkan aktivitas usahanya pada kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip hukum perikatan. Islam sesungguhnya sudah memutuskan pokok-pokok aturan kesepakatan yang bisa berdampak atas aplikasi suatu kesepakatan. Sebagai akibatnya, jika keliru satu prinsip perjanjian tadi tidak terpenuhi pada aplikasi akad atau kesepakatan, maka bisa membuahkan tidak absah atau batalnya kesepakatan yang dibuat.
Adapun beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad dan atau perjanjian, yaitu diantaranya adalah yang pertama yaitu al-hurriyah. Prinsip ini menunjukkan keleluasaan pada para pihak untuk melakukan perikatan ataupun janji atau yang disebut dengan freedom of making contract, baik mengenai tujuan dan leluasa memastikan siapa beliau hendak menciptakan perikatan tercantum aturan-aturannya dan leluasa tetapkan penyelesaian konkurensi cara-cara jika tersalin di kemudian hari, baik lewat jalan litigasi ataupun jalan non-litigasi. 2 yaitu al-musawwah. Penafsiran berdasarkan prinsip ini sebetulnya beberapa aspek pada membuat perikatan kontrak yang mempunyai kiprah yang serupa ataupun sebanding antara satu dengan yang lainnya. 3 adalah al-adalah. Prinsip ini memiliki interpretasi bahwa setiap penyelesaian yang dilakukan melalui sarana peristiwa yang terlibat dalam perjanjian ini harus mencakup aspek keadilan. Lalu yang keempat adalah al-ridha. Prinsip ini melaporkan jika tiap manusia pada melaksanakan perikatan agar mematuhi konduit kejujuran, utamanya pada berkata-kata dan menjauhi kebohongan serta pendustaan lantaran kedua wacana tadi sanggup mensugesti terhadap keabsahan ataupun legalitas pada suatu perjanjian. 5 ada as-sidq. Prinsip ini memiliki penafsiran di mana seluruh wujud perikatan yang terbuat dari pada pihak perlulah berdasarkan pada ketulusan seluruh pihak yang bersangkutan, serta wajib tidak boleh terdapat faktor didesak, pembohongan, serta paksaan. Yang terakhir yaitu al-kitabah. Prinsip ini mengarahkan pada semua manusia jika pada tiap melaksanakan suatu aktivitas perlulah membuatnya secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjadi bukti jika pada hari itu telah terjadi sengketa penyelesaian. Adapun kedudukan transaksi perbankan syariah ditinjau dari perspektif Islam. Ada berbagai jenis kontrak atau perjanjian yang terkandung dalam bisnis perbankan syariah yang memiliki dewan pengawas syariah yang memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sesuai dengan hukum Islam. Berikut beberapa akad yang harus dipahami sebelum bertransaksi dengan bank syariah, antara lain wadi'ah, mudarabah, musyrakah, murabahah, salam, istisna, ijorah, wakalah, kafalah, hawalah, rahan, dan qard. Berikut ini adalah beberapa larangan yang terkandung dalam gagasan transaksi syariah, antara lain riba, maisir, dan gharar. Laporan keuangan bank syariah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam semua transaksi kegiatan usahanya merefleksikan beberapa ciri-ciri dalam penerapan transaksi perbankan syariah, antara lain sebagai berikut. 1. Tidak boleh lagi memasukkan faktor perkiraan. 2. Dana harus didistribusikan secara produktif dan halal. 3. Semua pihak yang bersangkutan harus saling memerlukan. 4. Transaksi harus jujur dan jelas. 5. Setiap perjanjian transaksi harus dicatat. Berdasarkan beberapa deskripsi dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa posisi perbankan syariah terhadap pelanggan
adalah bahwa dari mitra investor dan pedagang. Sedangkan dalam kasus bank biasanya masalah menjadi penagih atau pengutang. Kedudukan transaksi perbankan syariah dalam lingkup syariat Islam memegang peranan yang sangat penting. Hal ini karena sebagian besar aturan yang berkaitan dengan perikatan yang masih ada dalam Al-Quran dan hadis bersifat umum, sedangkan dalam pengaplikasiannya di lingkungan kegiatan muamalat selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ayat-ayat dan hadis-hadis aturan yang menjadi pokok bahasan syariat Islam dalam konteks transaksi perbankan syariah adalah dhani atau tidak pasti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.